Halo, berjumpa lagi dalam materi kita kali ini. Kita akan bersama-sama mendalami materi tentang Yesus mengutus Roh Kudus. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah, ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah. Penuhi dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan-Mu. Kau digelari penghibur, karunia Allah yang luhur. Kau hidup, api dan kasih dan pengurapan ilahi. Dikau sabta karunia dan tangan kanan ilahi. Engkau yang Bapa janjikan, kau pergandakan bahasa. Sinari hati umat-Mu dan curahkanlah cinta-Mu. Semoga dikau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Buatlah kami mengenal serta mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal dan Engkau Roh keduanya. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Are you ready for today? Oke, selanjutnya dari pembelajaran kita ini, tujuan yang akan kita capai bersama yaitu kita mampu menjelaskan peranan Roh Kudus pada gereja perdana dan gereja masa kini sehingga meyakini peranan Roh Kudus sebagai daya hidup gereja. Dari tujuan ini ada dua indikator yang akan kita capai bersama. Yang pertama, kita mampu menjelaskan peranan Roh Kudus pada gereja perdana dan gereja masa kini sehingga meyakini peranan Roh Kudus sebagai daya hidup gereja. Yang kedua, mampu menjelaskan peranan Roh Kudus pada gereja perdana dan gereja masa kini sehingga meyakini peranan Roh Kudus sebagai daya hidup gereja. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita ada dua kasus kali ini yang akan kita jadikan sebagai bahan diskusi. Kasus yang pertama sebagai berikut. Ketika sedang ulangan, Andi terlihat mencontek. Agus dan beberapa teman yang duduk di belakang Andi melihat proses Andi yang sedang mencontek. Ketika selesai ulangan, Andi menghampiri Agus dan berkata, "Awas, kalau kamu mengadukan aku ke guru, tahu sendiri akibatnya." Agus ketakutan terhadap ancaman Andi. Ketika guru mengoreksi hasil ulangan, ada kecurigaan kalau Andi menyontek. Maka dipanggillah Agus yang duduk di sebelah Andi. "Bapak dengar kamu melihat kalau Andi menyontek saat ulangannya?" tanya guru kepada Agus. Agus kemudian ingat ancaman Andi lalu berkata kepada gurunya, "Maaf Pak, saya tidak lihat." "Betul Pak, saya tidak lihat." Oke, kita ke kasus yang kedua. Nah, kasus kedua sebagai berikut. Petrus adalah murid Yesus yang paling berani. Oleh Yesus, Petrus ditunjuk menjadi pemimpin di antara para rasul. Namun, ketika Yesus ditangkap dan Petrus ada di situ, ia menyangkal bahwa dirinya adalah salah satu murid Yesus. Petrus tidak berani berkata ya, tetapi berkata bukan. Bahkan hal itu terjadi sampai 3 kali. Nah, dari dua kasus ini nanti anak-anakku akan berdiskusi untuk menjawab setiap pertanyaan dari dua kasus yang tadi. Nanti kalian akan menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa Agus tidak berani menyatakan kebenaran? Yang kedua, menurutmu kira-kira apa akibat dari sikap Agus yang tidak mau menyatakan kejadian yang sebenarnya? Kemudian yang ketiga, mengapa Petrus tidak berani mengakui bahwa ia adalah salah satu dari murid Yesus? Yang keempat, pelajaran apa yang kita petik dari dua kasus tersebut? Baik, kesimpulan dari kasus kita tadi itu yang sudah kita dengarkan, kita simak bersama. Yang pertama adalah banyak orang tidak berani untuk menjadi saksi atau menyatakan kebenaran. Biasanya hal ini terjadi karena mereka merasa takut dan juga tidak mau berkorban demi menegakkan kebenaran. Yang kedua,
kesaksian yang tidak jujur dapat menyebabkan orang yang bersalah menjadi dibenarkan. Yang ketiga, kesaksian yang tidak jujur dapat menyebabkan seseorang yang bersalah menjadi korban. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berani untuk menjadi saksi dengan jujur? Nah, baik, kita akan masuk ke refleksi dari pertanyaan tadi, dari kasus-kasus tadi. Apakah kita juga berani menjadi saksi kebenaran? Apakah kita berani untuk menyatakan kebenaran dengan jujur? Maukah kita peduli pada orang lain dengan berbuat yang benar? Nah, dari kasus tadi sebagai kekuatan dalam pengetahuan kita, kisah tentang turunnya Roh Kudus atas para rasul ada dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 15 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, setelah nanti kita membaca Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 15 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, ada 5 pertanyaan yang akan kita jawab bersama. Yang pertama, apa yang dijanjikan Yesus kepada para rasul? Yang kedua, disebut dengan apakah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu? Mengapa disebut demikian? Yang ketiga, apa harapan Yesus tentang kehidupan rasul-rasul bila Roh Kudus ada di dalam diri mereka? Yang keempat, tanda apa saja yang menyertai kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta? Yang kelima, tiupan angin dan juga api dalam peristiwa Pentakosta dapat kita hayati sebagai makna atau lambang apa? Nah, setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita akan menyimak video juga. Dan selanjutnya, dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita jawab bersama, dan setelah menyimak video, kesimpulannya adalah setelah peristiwa sengsara dan wafat Yesus, para rasul mengalami kesedihan dan ketakutan yang luar biasa. Mereka mengalami kesedihan karena merasa ditinggalkan oleh gurunya yang selama ini selalu mereka ikuti. Mereka pun merasa takut untuk memberikan kesaksian tentang Yesus. Dalam ketakutan itu, mereka berharap dan menantikan terpenuhinya janji Yesus untuk mengutus Roh Penghibur. Roh Penghibur yang dijanjikan Yesus itu adalah Roh Kudus sendiri yang adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran Allah, yaitu mewartakan tentang Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatannya. Roh Penghibur yang dijanjikan Yesus itu adalah Roh Kudus sendiri yang adalah roh, tetapi apabila Ia datang yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ada dalam Yohanes 16 ayat 13. Berkat bimbingan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran itulah kita juga diberi keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus dan karya-karyanya yang kita imani. Kebenaran, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran Allah, yaitu mewartakan tentang Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatannya. Kerinduan para rasul itu akhirnya terpenuhi pada peristiwa Pentakosta, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Pada waktu itu, tiba-tiba terjadi tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah dan lidah-lidah api bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka dipenuhi Roh Kudus. Ada dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul ini membuktikan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Ia senantiasa menyertai mereka sampai akhir zaman. Roh Kudus dilambangkan dengan angin, maka hendaknya kita menyadari bahwa Roh Kudus senantiasa berkarya dalam setiap langkah hidup kita, menggerakkan kita kemana Roh itu mau, yaitu menuju kepada kebaikan. Roh Kudus juga dilambangkan dengan api, maka kita menyadari bahwa Roh Kuduslah yang menyemangati hidup kita, yang selalu mengobarkan semangat kita untuk mewartakan karya keselamatan Kristus. Baik,
kita akan baik. Sekian kesimpulan dari materi kita kali ini, dan kita akan menutupnya dengan doa sambil kita menyanyikan lagu Putuslah Rohmu ya Tuhan. Sekian dan terima kasih.